Apa kabar saudara? This month, bulan ini kita akan bicara tentang pelayanan, tentang melayani. Jadi tema besarnya adalah serving, ya. Dan saya akan buka di minggu yang pertama ini, ya, tentang bekerja sebagai pelayanan. Nah, Bapak Ibu pasti udah sering mendengar ini bahwa pekerjaan kita pelayanan kita. Tapi saya mau menjelaskan supaya ini bukan cuma jadi slogan dalam hidup kita, tapi nanti kita bisa mengukur sendiri, betul nggak sih pekerjaan kita itu adalah ladang pelayanan kita? Ya kalau cuma diomong begitu gampang ya, semua kita udah hafal dengan teori itu. Oke, sudah lebih jelas? Oke, mantap. Semua kita pasti sudah sering mendengar bahwa pekerjaan adalah pelayanan, tapi baik kita akan ukur. Nah, tetapi sebelumnya, saya encourage Bapak Ibu Saudara yang belum sempat mendengar bulan lalu, di awal bulan saya membagikan tentang bumi dan dunia. Oke. Lalu 2 minggu yang lalu Pastor Jonathan Patiasina membagikan tentang ergon. Please, saudara harus dengar 2 itu dulu. Baru mendengar yang ini akan lebih nyambung. Kalau saudara belum sempat dengar yang itu, enggak apa, konsentrasi dulu, fokus dulu dengar yang ini, tapi saya encourage. Saudara cari di channel YouTube Lifehouse Community, cari yang judulnya Bumi dan Dunia, ini baru bulan lalu kok, belum lama, bulan Agustus. Saudara cari Bumi dan Dunia, terus saudara cari ergon. Nah, 2 khotbah itu saudara perlu dengar, supaya saudara punya pemahaman yang lengkap tentang apa yang akan saya sampaikan sekarang ini. Bekerja sebagai pelayanan. Oke, saya akan awali dengan begini. Bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang memiliki tujuan. Siapa yang percaya akan hal ini? Tuhan kita melakukan sesuatu bukan keluar dari keisengannya. Enggak, Tuhan enggak begitu. Kalau Tuhan melakukan sesuatu, itu pasti keluar dari tujuan-tujuan yang ada di dalam dirinya sendiri. Tuhan kita bukan Tuhan yang iseng, Tuhan kita Tuhan yang bertujuan. Nah, persoalannya di sini. Kita harus belajar dulu bisa membedakan mana plan, mana purpose. Mana rencana, mana tujuan. Tahu bedanya ya, rencana sama tujuan. Dengar begini. Tujuan Tuhan nggak akan berubah. Selamanya akan tetap sama dan pasti tercapai. Rencananya bisa berubah. Nah, ini saya mesti hati-hati gunakan kata ini supaya saudara jangan berpikir Tuhan kok pelin-pelan. Oh enggak, bukan Tuhan pelin-pelan, enggak. Rencananya itu bisa disesuaikan dengan kondisi manusia. Contoh. Saudara jangan alergi dulu. Percayalah apa yang saya katakan ini benar. Memangnya rencana Tuhan untuk manusia jatuh ke dalam dosa? Enggak kan? Tetapi ketika manusia jatuh ke dalam dosa, ya Tuhan bikin rencana penyelamatan. Memang rencana Tuhan. Dari awal Israel dibawa dari Mesir harus 40 tahun. Enggak kali, Tuhan bukan kurang kerjaan. Tapi kan Tuhan tunggu sampai Israel itu siap. Rencana itu bisa bergeser, tapi purpose-nya tetap. Tidak akan berubah kalau kita bicara masalah purpose. Oke, saudara tangkap dulu baik-baik apa yang saya katakan ini, ya. Bahwa kita harus bisa membedakan mana rencana Tuhan, mana tujuan Tuhan. Tujuan Tuhan akan terlaksana dari kekal sampai kekal dan ini tidak bisa diganti. Ya. Mau manusia jatuh gimana, ya Tuhan bisa belok-belok dikit dalam rencananya, tapi tujuannya tetap akan tercapai. Oke, kita lihat sekarang. Perhatikan gambar ini. Saya hanya akan bermain di gambar ini aja. Gambar ini sangat penting sekali. Ya, saya sepanjang khotbah saya hanya akan bermain di gambar ini aja, 1 gambar aja. Oke, God's purpose. Kita buka Alkitab kita. Saya mau tunjukkan buat saudara bahwa tujuan Tuhan tidak pernah berubah. Kejadian pasal yang pertama, ayat yang ke-26 terlebih dahulu. Tujuan Tuhan tidak akan pernah berubah. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Supaya, ini dia tujuannya, apa? Mereka apa? Berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Jelas? Saudara harus dengar khotbah bumi dan dunia. Tujuan Tuhan
manusia adalah penguasa dunia. Bumi adalah planetnya, dunia adalah sistemnya. Manusia jatuh ke dalam dosa, dunia diserahkan, sistemnya diserahkan kepada iblis. Iblis menjadi penguasa sistem. Tapi rencana Tuhan tidak pernah gagal. Ya, purpose-nya tetap sama. Tuhan mau manusia apa? Berkuasa. Berkuasanya atas apa? Atas bumi ini. Harusnya manusia jadi penguasa dunia. Tuhan tidak menciptakan manusia untuk berkuasa atas manusia yang lainnya. Halo? Lihat ya. Berkuasanya atas apa? Burung, ikan, isi dunia ini. Sistemnya. Hanya manusia yang jatuh ke dalam dosa, yang mau berkuasa atas sesamanya. Rancangan Tuhan tidak begitu. Makanya Alkitab kan mencatat, penguasa dunia ini memerintah dengan tangan besi dan dengan kejam. Itu nggak laku dalam kerajaan Allah. Ya. Keangkuhan, kesombongan, merasa diri hebat, itu nggak laku dalam kerajaan Allah. Tetapi kata Tuhan bilang apa? Kalau kamu memerintah dengan melayani. Ya kan? Jelas itu. Nah, saya mau tunjukkan buat saudara, Kejadian 22, Wahyu 22 ayat yang kelima. Alkitab saudara dimulai dengan narasi ini, ditutup dengan narasi yang sama. Saya hendak menunjukkan tujuan Tuhan tidak pernah berubah. Kejadian Wahyu 22 ayat 5. Dan malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai apa? Raja. Sampai kapan? Tujuan Tuhan tetap sama. Oke? Sepakat ya? Tujuannya tidak pernah bergeser. Nah, balik ke gambar yang utama. Tuhan punya tujuan, dan Tuhan mau tujuan ini tercapai. Maka, tadi kita lihat di Kejadian 1 ayat 26 yang kita udah baca, Tuhan menjadikan manusia segambar dan serupa dengan Tuhan. Ini modal utama dulu, Tuhan kasih untuk manusia. Karena kalau manusia tidak segambar dan serupa dengan Tuhan, berkuasanya pasti aut-autan. Berkuasanya pasti jadi kejam. Berkuasanya pasti jadi arogan. Nah, setelah Tuhan membentuk manusia segambar dan serupa, kita lihat sekarang ayat yang ke-28. Kita lihat apa yang Tuhan kerjakan. Allah apa? Memberkati mereka. Ini kata pertama dalam Alkitab, Allah memberkati manusia. Makanya please, sistem agama harus kita cabut dari otak pemikiran kita. Sistem agama selalu mengajarkan Tuhan, manusia meminta berkat sama Tuhan, Tuhan memberikan berkat itu kepada manusia. Itu agama, Pak. Itu agama, Bu. Dengar baik ini, sistem kerajaan itu beda. Berkat adalah inisiatifnya Tuhan. Halo? Saudara tidak akan menemukan ayat di mana manusia minta berkat duluan baru Tuhan memberkati mereka. Enggak. Dari manusia belum minta, Tuhan memberkati. Kenapa? Ini inisiatifnya Tuhan. Sebab berkat adalah kemampuan ilahi yang Tuhan berikan kepada manusia supaya manusia bisa melaksanakan tujuan Tuhan. Balik ke gambar yang tadi. Kemampuannya itu dari Tuhan. Makanya kemampuan itu harus diasah. Sebab bentuknya itu memang masih benih. Kemampuan itu yang Tuhan berikan itu bentuknya tuh benih. Saya udah berkali-kali omong ini, tapi saya ulangi lagi. Tahu benih kan, hukum benih. Secara singkat aja. Kita tahu berapa biji dalam sebuah apel. Beli apel, potong, hitung bijinya, ketahuan. Tapi kalau saudara dikasih 1 biji, kalau ditanya berapa buah apel yang bisa keluar, yang bisa dihasilkan dari 1 biji ini, tidak ada yang bisa menjawab. Karena 1 biji bisa jadi 1 pohon, kalau diterusin lagi jadi 1 taman, diterusin lagi bisa jadi 1 hutan. Tapi kalau biji yang dikasih, ditaruh plastik, masukin laci, ya sampai kapanpun, sampai zaman kuda gigit besi, itu tetap akan jadi 1 biji. Makanya saya mau ingatkan, coba lihat Ulangan 8 ayat 18. Saya mau refresh, ayat-ayat ini pernah saya buka, tapi saya refresh dulu. Ya, saya refresh dulu ingatan-ingatan kita.
Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu apa? Kekuatan. Bukan kekayaan, tapi apa? Kekuatan. Yang Tuhan kasih selalu potensi. Berkat itu, yang Tuhan kasih itu potensi. Makanya saya suka bercanda gini, ya. Jangan minta uang sama Tuhan. Tuhan tidak punya uang. Loh iya. Ada yang pernah doa minta duit jatuh kedebuk dari langit? Nggak ada. Tuhan nggak punya uang dan nggak perlu uang. Loh iya, uang itu tidak ada dalam kerajaan Allah, percayalah, tidak ada. Tapi Tuhan punya kekuatan untuk mengkonversi hal tersebut. Oke. Ya kalau kita lihat sejarah uang itu kan alat tukar, kan saya juga udah pernah bilang kan. Supaya saudara kemana-mana kagak perlu bawa hasil lumbung, bawa ternak, yang gampang bawa uang. Tapi oleh sistem dunia, alat tukar dijadikan alat kekuasaan. Sampai jadi kekuasaan itu sendiri kan. Nah disitulah jadi ide Mamonas kan di situ. Ketika uang dari alat tukar, lalu dipersonified jadi kekuasaan itu sendiri. Ya, oke. Kita teruskan. Nah, gambar yang tadi lagi. Nah, kita akan masuk. Tuhan punya tujuan, lalu manusia dijadikan segambar dan serupa, Allah memberkati, nah ini dia. Setelah dijadikan segambar dan serupa, setelah diberkati, lihat Kejadian 1 ayat 28, inilah firman Tuhan yang pertama yang datang dalam hidup manusia. Ayat 28, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada apa? Mereka, apa? Beranak cuculah. Ini adalah firman pertama yang datang dalam hidup manusia. Balik ke gambar. Beranak cucu, ini sayangnya, udah sering disebut juga berkali-kali. Saudara boleh cek Alkitab bahasa Inggris. Ya, saya tahu LAI pasti punya tujuan menerjemahkan ini sebagai beranak cucu. Tapi memang dalam bahasa Ibrani ini parah. Parah itu lebih cocok pengertiannya sebenarnya dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Inggris, be fruitful. Berbuah. Jadi saudara lihat skemanya ya. Setelah Tuhan memberkati, Tuhan mau manusia berbuah. Karena dengan berbuah ini, baru manusia bisa melaksanakan tujuan Tuhan atau melayani tujuan Tuhan. Circle-nya ada di sini. Jadi firman Tuhan yang pertama yang datang dalam hidup manusia adalah untuk berbuah. Persoalannya, caranya berbuah tuh gimana? Nah, Alkitab kasih tahu. Filipi 1, 21-22. Kita akan main di sini. Filipi 1, 21-22, kemudian Kejadian 2 ayat yang ke-15. Filipi 1 ayat 21 dulu. Karena bagiku hidup adalah Kristus, dan mati adalah keuntungan. To live is Christ, to die is gain. Orang yang berhak ngomong begini adalah orang yang ini. Ayat 22. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku apa? Jalan untuk kita berbuah itu cuma satu, Pak, Bu. Bekerja. Itu jalannya. Itu jalannya. Jalan untuk kita berbuah, Tuhan sudah tetapkan. Namanya apa? Bekerja. Dan rupanya ayat yang udah dibuka terus-menerus dalam bulan ini, Efesus 2 ayat yang ke-10, bahwa manusia adalah mahakarya Tuhan yang punya tugas apa? Menyelesaikan pekerjaan yang ada di dalam dirinya. Jadi Tuhan sudah kasih pekerjaan itu, tinggal kita keluarkan supaya kita bisa berbuah. Kejadian 2 ayat 15 untuk mempertebal hal ini. Kejadian 2 ayat 15. Oke. Saya harus buka dengan beberapa ayat dulu ya, supaya saudara tahu konsepnya dulu. Baru nanti kita masuk kepada aplikatifnya. Kejadian 2 ayat yang ke-15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden. Untuk apa? Mengusahakan dan memelihara taman itu. Nah, kata mengusahakan di sini, saudara juga udah sering dengar masih, ini adalah kata avad. Dari kata avad ini muncul kata avoda. Nah, ibadah itu adanya dari kata ini, dari kata mengusahakan. Makanya kenapa
Saya suka sebenarnya dengan istilah Inggris, kalau kebaktian minggu itu bukan digunakan kata kebaktian, tapi Sunday service, to serve. Pelayanan minggu, service, itulah service. Karena memang sejak semula mengusahakan itu adalah ibadahnya Adam kepada Tuhan. Nah sekarang pertanyaannya, apakah pekerjaan kita sudah menjadi pelayanan? Saya kasih 2 tolok ukur aja, simple. Karena kalau kita gagal memahami 2 ini, kita tidak akan berhasil mengerjakan God's purpose tadi. Oke? Clear. Di sini saya terus mengajar, bacalah Alkitab secara naratif. Harus kembali kepada tujuan. Sebab ada banyak orang mengajar, selalu pusatnya pada kejatuhan manusia dan penyelamatan Tuhan. Saya harus ingatkan, Alkitab kita tidak dimulai dari Kejadian pasal 3. Alkitab kita dimulai dari Kejadian pasal yang pertama. Titik. Jadi saya harus kembali kepada tujuan semula Tuhan. Oke. Apa tujuan kita bekerja? Jadi pertanyaan yang pertama yang harus kita tanya pada diri kita, apa tujuan saudara bekerja? Tadi saudara, balik ke bagian, oke. Tahukah saudara apa tujuan saudara bekerja? Dengar baik ini, jangan tersinggung ya. Kalau saudara masih merasa tujuan saudara bekerja adalah cari uang, sorry, itu bukan pelayanan. Loh, jadi kita kerja buat apa dong? Oke, dengarkan dulu. Ini sama halnya gini. Kalau ditanya, apa tujuan kuliah? Tanya nih ke mahasiswa, apa tujuan kuliah? Dapat gelar. Itu jawaban yang paling menyedihkan. Karena tanpa kuliah pun bisa dapat gelar. Oh, bisa kan? Zaman sekarang bisa kok. Tanpa kuliah pun bisa. Kalau ditanya, apa tujuan kita bekerja? Tanya sama diri kita. Kalau jawaban kita masih cari uang, sorry nih, itu berarti bukan pelayanan. Tujuan kita bekerja seharusnya mengeluarkan pekerjaan yang Tuhan sudah taruh di dalam diri kita untuk melayani kehendak Tuhan. Siapapun kita, kalau tujuan kita bekerja adalah uang, itu bukan pelayanan. Dimanapun saudara bekerja itu sama saja. Saya ambil contoh yang paling ekstrim kepada diri saya sendiri dulu. Kalau tujuan saya berkhotbah, supaya saudara mendukung pekerjaan Tuhan di tempat ini dan kasih uang, sorry Pak, saya bukan pelayan Tuhan, saya imam profesional, dan ini bukan pelayanan. Simple. Saya berkhotbah mengajar, mengeluarkan ergon, gift, yang Tuhan berikan kepada saya untuk memperlengkapi jemaat Tuhan. Kalau soal urusan, kemudian saudara merasa diberkati, saudara menganggap Life House ini rumah saudara, dan saudara terbeban untuk mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini, itu adalah konversi dari ergon yang saya keluarkan. Bisa paham ya? Saya ulangi lagi. Kalau saya berkhotbah dengan tujuan supaya saudara kasih persembahan di tempat ini, sorry, this is not a ministry then. Ini bukan pelayanan. Saya namanya imam profesional. Dimanapun saya berada, ya, tujuan saya mengajar, tujuan saya berkhotbah, itu adalah mengeluarkan pekerjaan yang Tuhan sudah berikan dalam hidup saya. Dan ini pasti ada afirmasinya, ya. Akan diafirmasi oleh tubuh Kristus dan lain sebagainya. Ya. Saya mau cerita dikit buat saudara, ya. Tapi ini Life House ini kecil-kecil cabai rawit, saudara. Iya, kecil-kecil cabai rawit lah. Ya. Kita baru bergabung di Sinode JKI kan kurang dari 2 tahun, saudara ya. Kurang dari 2 tahun. Lalu Sinode JKI dalam beberapa bulan terakhir memang menghadapi pengajaran yang aneh-aneh, ya. Lalu terakhir kali ya ada salah satu gereja di JKI juga mengeluarkan ajaran yang saudara nggak usah pusing lah, ini pokoknya tentang keilahian Yesus yang direndahkan. Lalu badan eksekutif sinode meminta 3 orang untuk memberikan tanggapan, ya. Yang pertama adalah ketua STT di Salatiga, itu STT milik Sinode JKI. Yang kedua adalah ketua STT Medan. Dan yang ketiga adalah
kita Lifehouse, saya dimintai untuk kasih tanggapan. Nah, saya memang pernah mengajar di sekolah Alkitab, tapi saat ini saya mengajar saja tidak. Saya bingung kenapa saya yang harus dimintai untuk memberikan tanggapan. Nah, kita meeting apa semua, saya disuruh kasih penanggap pertama. Saya presentasikan tanggapan saya terhadap ajaran itu, dan giliranlah para ketua STT yang lain. Ya saya berharap ada yang bicara juga. Nggak taunya teman-teman yang lain cuma, saya udah setuju sama Pastor Wigan, udah bagus itu. Enggak, kalau yang saya pengen bilang tuh gini, kalau ergon kita keluarkan, afirmasi itu pasti datang dari tubuh Kristus. Ini kan kalau konteks saya ya, afirmasi itu datang. Ya. Mau kita terbilang gereja kecil, kita kan bukan mega church, bukan apa, enggak. Tetapi kalau pekerjaan baik yang Tuhan tanam, Tuhan beri dalam hidup kita keluarkan, ya, itu pasti akan diafirmasi oleh sekeliling kita. Jadi ingat, tujuan kita bekerja itu bukan uang. Siapapun yang bekerja tujuannya uang, dia hamba uang, udah titik. Enggak, itu tidak peduli, mau pengusaha, mau pendeta, sama aja. Makanya ada pendeta yang jadi hamba uang juga banyak. Loh ya sama aja, ini tergantung tujuannya. Makanya, kalau kita tahu kita bekerja bukan karena uang, ini punya implikasi yang berat. Implikasinya apa? Jangan ukur orang dengan uang. Jangan ukur segala sesuatu dengan uang. Dan jangan mau diukur dengan uang. Iya dong. Ukuran saudara adalah apa yang Tuhan investasikan dalam hidup saudara. Ukuran saudara bukan uang, bukan. Yang Tuhan investasikan itu ergon, itu yang harus kita kelola, itu yang harus kita keluarkan. Kalau kemudian itu terkonversi jadi uang dalam hidup saudara, enggak masalah. Tapi itu konversi, bukan tujuan. Halo? Saya ingat pas saya masih kecil ada Dr. Lim, namanya Dr. Lim Liu Tai. Beliau pasti udah almarhum, sebab waktu saya SD aja usianya udah 70 lebih. Itu dokter pintar saudara ya, praktek di daerah Pasar Baru, pasiennya banyak banget. Tapi uangnya nggak banyak, karena dia punya panggilan hidup dia adalah siapapun boleh datang, bayar sukarela. Itu kan panggilan hidup dia. Saya tidak bilang dokter tidak boleh kaya loh, enggak ya, jangan salah tangkep ya. Boleh aja kaya ya, tapi pastikan yang kita kerjakan dalam hidup kita ini adalah ergon yang kita mau keluarkan. Kalau kita tidak mengerjakan itu, kita bisa banyak uang, tapi nggak akan fulfill, percayalah. Maka tolok ukur yang pertama, kalau kita mau bertanya, apakah pekerjaan kita adalah pelayanan? Tanya kepada diri kita sendiri, apa tujuan aku bekerja? Ya. Maka di bidang apapun kita pasti akan berbuah. Nah, saya tulis di sini bahwa di bidang apapun kita bekerja, kalau itu merupakan ergon, sesuatu yang Tuhan install dalam diri kita, maka kita akan punya 3 ciri. Yang pertama, kita pasti jadi berkat. Ingat ya, pohon berbuah itu bukan dinikmati oleh pohon, ya dong. Buah siapa yang nikmati? Yang metik, ya kan? Hidup saudara akan dinikmati oleh orang-orang sekitar saudara. Saudara jadi berkat. This is the first sign, ya, bahwa pekerjaan kita, pelayanan kita. Yang kedua adalah kita jadi produktif. Sebab kita mengerjakan apa yang jadi passion kita. Kita suka dengan hal itu. Yang ketiga ini, kita feeling content. Kita feeling content in life. Tahu konten ya? Apa ya? Konten itu apa ya? Kita merasa hidup kita tidak sia-sia, ya kan? Loh, saya ketemu banyak orang yang uangnya banyak, merasa hidupnya sia-sia. Banyak loh. Jadi memang uang itu bukan ukuran. Ingat ya, uang bukan ukuran, jangan mengukur orang dengan uang, dan jangan mau diukurkan dengan uang. Oke? Jadi 3 hal tadi, jadi berkat, produktif, content in life. Nah, yang kedua, dari mana kita tahu bahwa pekerjaan kita adalah pelayanan kita? Tadi dikata mengusahakan. Itu kan berarti cultivate, dibajak. Cultivate itu kan punya pengertian gini, bring the best out of the land. Mengeluarkan yang terbaik
dari tanah itu. Nah, dengar baik. Setiap manusia, saya percaya gini, Tuhan kan nggak pilih kasih. Semua manusia, mau Kristen mau nggak Kristen, dia kan diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Iya kan? Memang karena dosa, gambar dan rupa Allah itu rusak. Jadi butuh penebusan supaya kembali lagi citra Allah. Tetapi pada dasarnya karena semua manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, setiap manusia Tuhan kasih ergon dalam dirinya. Jadi saudara tidak aneh melihat kok banyak orang yang bisa terlihat sangat berhasil sekalipun dia bukan Kristen. Saya nggak aneh akan hal itu. Karena dia memang berhasil mengeluarkan apa yang ada dalam dirinya. Dia berhasil mengeluarkan potensi yang Tuhan taruh. Sebab Tuhan taruh potensi itu tidak pilih kasih. Semua manusia Tuhan kasih potensi itu. Nah tapi persoalannya tuh begini. Tujuannya beda. Maka kan tadi saya tanya, apa tujuan kita? Nah ketika kita mengusahakan ini, harus dengan cara yang benar dan dengan tujuan yang benar. Kata cultivate itu akar katanya kan cult. Cult itu kan sebuah penyembahan. Maka pekerjaan dengan tujuan yang benar dan cara yang benar itu baru bisa jadi tempat penyembahan dalam hidup kita. Saya ulang lagi. Pekerjaan dengan cara yang benar dan dengan tujuan yang benar itu baru bisa menjadi cara penyembahan atau tempat penyembahan dalam hidup kita. Saya mau tunjukkan buat saudara, ada pekerjaan yang baik, tapi tujuannya salah. Akhirnya dikecam sama Tuhan Yesus. Percaya nggak? Coba lihat, Matius 23. Matius 23. Sebelum ke sini, untuk berbuah, apa syarat untuk berbuah? Ada satu syarat supaya saudara bisa berbuah. Syarat berbuah itu apa? Bertumbuh. Kalau enggak bertumbuh, tidak mungkin bisa berbuah, ya kan? Syarat berbuah itu bertumbuh. Kalau saudara mau bertumbuh, makan firman Tuhan. Manusia tidak hidup dari roti saja, tetapi dari firman Tuhan. Ingat khotbah Bang Jo? Dengarkan lagi. Saudara perlu kunyah firman Tuhan sendiri. Ya, dengar baik, cerita pengalaman manusia itu bisa membangkitkan inspirasimu. Tapi kalau saudara mau bertumbuh, kunyah sendiri firman Tuhan. Jangan hasil lepehan orang lain. Kunyah sendiri firman Tuhan. Matius 23 ayat 15, saya mau tunjukkan buat saudara. Pekerjaannya baik dan benar, tapi tujuannya salah. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang. Saya tanya, mentobatkan orang baik nggak? Baik. Tapi kenapa ini dikecam sama Tuhan Yesus? Saya cerita dulu sedikit latar belakang sejarahnya, supaya saudara paham ayat ini. Zaman dulu di Israel itu ada 3 golongan besar. Oke. Jadi di orang Yahudi zaman Yesus itu sedikitnya ada 3 golongan yang paling besar. Golongan yang pertama adalah golongan Farisi. Ini golongan akar rumput yang paling banyak. Saudara kalau dengar kata Farisi itu jangan alergi dulu ya. Itu sebenarnya nama golongan. Yesus itu juga ada dalam golongan Farisi. Ya. Jadi Farisi itu bukan hal yang negatif. Itu hanya nama golongan doang. Memang pada zaman Tuhan Yesus banyak dari golongan ini yang brengsek, itu masalahnya. Jadi digeneralisasi seperti itu. Jadi golongan yang pertama itu nama golongan Farisi. Ini golongan akar rumput yang paling banyak pengikutnya. Golongan yang kedua adalah golongan Saduki. Pernah dengar kan ya? Nah, golongan Saduki ini yang tidak percaya sama kebangkitan. Yang mencobai Tuhan Yesus, pertanyaan tentang kebangkitan. Nah, masalahnya imam-imam di bait Allah di zaman Tuhan Yesus itu dikuasai oleh kelompok Saduki. Ya. Saya cerita golongan yang ketiga dulu. Golongan ketiga itu golongan Eseni. Golongan Eseni ini merasa Saduki brengsek, Farisi brengsek. Mereka menyendiri ke satu daerah yang namanya Qumran. Makanya dikenal dengan
Qumran Community. Nanti kalau kita ke Israel, saudara bisa lihat itu, Qumran Community. Nah, Yohanes Pembaptis disinyalir dia bergabung dengan golongan Qumran. Nah, saya kembali lagi pada dua golongan ini, Farisi dan Saduki. Saduki itu menguasai bait Allah. Jadi semua persembahan dikuasai oleh orang Saduki. Nah, orang Farisi ini mesti putar otak. Orang Farisi harus putar otak. Karena persembahan semua dikuasai sama kelompok Saduki. Jadilah dia kemana-mana. Dia mau membawa orang yang non-Yahudi ditobatin menjadi orang Yahudi. Supaya dia bisa ikut mengelola persembahannya. Tahu ya? Pekerjaannya sih baik, tapi tujuannya itu loh masalahnya. Jadi dikecam sama Tuhan Yesus. Pemain musik boleh maju. Satu contoh lagi. Sekarang saya mau kasih antitesanya. Seorang yang secara akal manusia gagal dia. Tapi dia mengeluarkan ergonnya menggenapi kehendak Tuhan. Yohanes 3 ayat 26. Yohanes 3 ayat 26. Yohanes 3 ayat 26. Ini kisah Yohanes Pembaptis. Satu kali orang-orang datang kepada Yohanes Pembaptis dan berkata kepadanya, Rabi, orang yang bersama engkau di seberang sungai Yordan dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian. Ini maksudnya Yesus, ya kan? Dia membaptis juga dan semua orang pergi kepadanya. Tahu ya? Ini kalau akal manusia, ini gagal dia. Iya dong. Ya ini kalau zaman sekarang pindah gereja gitu kan. Ini pengikut Yohanes makin dikit. Ikut Tuhan Yesus sekarang. Makanya orang bilang, itu kan orang yang kau baptis. Sekarang orang malah ikut dia loh. Bukan ikut kamu. Ya kalau secara logika gagal dia. Tapi apa jawaban Yohanes? Ayat 27. Jawab Yohanes, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari sorga. Dan Yohanes datang dengan satu statement yang luar biasa lagi. Dan saya berharap statement penutup ini menjadi tolok ukur. Apakah pekerjaan adalah pelayanan kita? Yohanes 3 ayat yang ke-30. Lihat ayat yang ke-30. Apa? Ia harus makin besar dan aku makin kecil. Dengar begini. Kalau pekerjaan kita mengeluarkan ergon dengan cara yang tepat, dengan tujuan yang tepat, ada satu tanda mutlak. Gambar Kristus makin nyata dalam hidupmu. Itu udah pasti. Kalau gambar Kristus makin buram, kita makin sombong, makin angkuh, kita yang dieluk-elukan, hati-hati. Jangan-jangan pekerjaan kita, pelayanan, itu cuma slogan doang. Tapi kalau gambar Kristus makin nyata dalam hidupmu, saya pastikan bahwa engkau sedang mengeluarkan ergon dengan cara yang tepat, dengan tujuan yang tepat. Amin.